selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah diremehin? Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Lu pernah ngerasa, lu udah ngasih segalanya, tapi tetap aja orang lain ngeliat lu kayak debu. Pernah gak lu kerja bener, usaha mati-matian, tapi tetap dikatain, siapa lu? Lu cuma tukang. Lu cuman pekerja kasar, lu bukan siapa-siapa. Lu pernah ngerasain rasanya dihina tanpa kata-kata, ditatap dari ujung kaki sampai kepala, dan lu bisa ngerasain tatapan itu bilang, lu gak layak. Kalau iya, gua pengen lu dengerin ini sampai habis, karena lu butuh cerita ini. Dan cerita ini bukan buat mereka yang hidupnya dikasih jalan tol dari lahir. Ini cerita buat lu yang bener-bener mulai dari nol. Bahkan bukan dari nol, dari bawah tanah. Ferruccio Lamborghini. Nama ini sekarang disembah di dunia otomotif. Tapi dulu, dia gak dianggap siapa-siapa. Dia lahir bukan dari kerajaan. Gak punya gelar bangsawan. Dia bukan anak presiden, bukan anak pengusaha. Dia cuman anak petani dari Italia yang cinta sama satu hal, yaitu mesin. Bukan mesin fancy, bukan mobil sport, traktor. Yes, lu gak salah denger. Dia bikin traktor. Dan lu tahu kenapa itu penting? Karena di dunia yang cuma nyembah mereka yang tampil kinclong dan elegan, Ferruccio justru berdarah-darah di bawah, ngutak-ngutik onderdil, ngerakit logam, nyium bau oli. Dia gak lahir buat pencitraan, dia lahir buat kerja. Waktu itu, bisnis traktornya sukses besar. Petani se-Italia ngantri buat beli. Ferruccio jadi miliarder. Tapi dia gak berubah. Masih suka utak-utik mesin sendiri. Masih paham detail kecil yang bahkan engineering elite gak ngerti. Dan karena dia punya duit, dia beli mobil paling hype saat itu. Ferrari. Mobil para sultan. Mobil para bangsawan. Mobil dewa otomotif Enzo Ferrari. Tapi lu tahu apa yang dia temuin? Ferrari itu overhype. Mobilnya sering rusak, koplingnya banci, gampang jebol. Dan lu tahu yang paling parah, Ferrari gak terima dikritik. Ferruccio datang baik-baik ke Enzo Ferrari, bawa saran, bawa solusi, bilang, hey, mobil lu bisa lebih bagus kalau bagian ini diperbaiki. Dan lu tahu apa jawaban Enzo Ferrari? Kamu siapa? Tukang traktor ngajarin saya bikin mobil. Jangan lucu deh, dibakar gak tuh? Ferruccio gak dikasih panggung, dia dikatain di depan umum, disuruh balik ke ladang, disuruh tutup mulut. Dan lu tahu apa yang dia lakuin? Dia gak marah, dia gak bikin drama di media. Dia bikin mobil sendiri, dari nol, dari mesin, dari desain. Dia bikin mobil sport yang bukan cuma saingan Ferrari, tapi bikin Ferrari malu sendiri. Ini bukan cerita motivasi manis. Ini bukan kisah, ikuti kata hatimu dan semesta akan bantu. Enggak. Ini cerita tentang balas dendam. Cerita tentang amarah yang dibakar jadi karya. Cerita tentang dihina dan lu jawab pakai produk. Ferruccio Lamborghini, si tukang traktor, bikin mobil yang sekarang disembah sama dunia. Anak-anak kecil tempelin poster Lambo di kamar. Dan Ferrari diem, gak bisa ngomong apa-apa. Karena sejarah udah nulis. Yang pernah mereka remehin, sekarang jadi legenda. Dan kalau lu gak mau ketinggalan cerita-cerita gila yang kayak gini, yang ngebakar semangat lu tiap kali lu pengen nyerah, subscribe sekarang. Gua gak janji video manis, karena kadang yang kita butuh bukan pelukan, tapi tamparan keras yang bilang, bangun bro, dunia gak peduli lu sedih, tapi dunia bakal tunduk kalau lu jadi mesin perang kayak Lamborghini. Lu tahu gak, banyak orang lahir dari keluarga sederhana dan langsung pasrah. Miskin, ya udah. Hidup susah, ya maklumin. Gak bisa sekolah tinggi, ya terima nasib. Tapi gak semua orang mau hidup jadi korban keadaan. Ferruccio Lamborghini adalah salah satu dari segelintir orang yang bilang, gua lahir miskin, tapi gua
gak mati miskin. Lamborghini lahir dari keluarga petani di Italia. Keluarga yang kerja dari matahari terbit sampai tulang bunyi, cuman buat bisa makan besok. Tapi Ferruccio, dia beda. Waktu anak lain main bola di ladang, dia mainin baut dan kunci pas. Dia jatuh cinta sama mesin, dan dia bukan cinta gaya-gayaan. Ini cinta yang ngebuat dia rela, tangan hitam tiap hari, baju penuh oli, mata capek, tapi pikiran nyala terus. Dia bukan cuma ngerti cara kerja mesin, dia ngerti cara nyiptain mesin. Waktu Perang Dunia II meledak, dia gak kabur, dia gabung militer. Tapi bukan tentara biasa, dia ditugasin di divisi teknik, nanganin tank-tank perang, bukan kerja di belakang meja bro, kerja di garis depan, di medan perang. Tank rusak, dia benerin, gak ada alat, dia bikin sendiri. Baut hilang, dia cari cara biar jalan lagi. Itu bukan teori di kelas, itu tekanan hidup dan mati setiap hari. Perang selesai, Italia ancur-ancuran, ekonomi remuk, rakyat kelaparan. Tapi Ferruccio gak cari kambing hitam, dia gak nyalahin pemerintah, dia gak ngomel di warung. Dia pulang, buka bengkel kecil, dan mulai bikin hal yang katanya rendahan, yaitu traktor. Iya, traktor. Yang kata orang cuman buat petani, yang kata orang gak keren, gak elit, gak layak dibangga-banggain. Tapi dia gak peduli, karena buat dia mesin bukan soal gaya, tapi soal fungsi. Dia upgrade mesinnya, dia modifikasi sistemnya, dia kasih power yang lebih tinggi dari traktor manapun di Italia saat itu. Dan hasilnya, boom, ledakan bisnis. Traktornya jadi rebutan. Petani-petani Italia antri buat beli. Performanya gila. Dalam waktu singkat, punya pabrik, punya ribuan pelanggan, punya reputasi, punya duit yang gak bisa dihitung pakai kalkulator sekolah. Ironisnya, yang dulu bilang cuma tukang, sekarang punya kerajaan dari mesin. Dan orang-orang yang ledek dia masih sibuk ngutang di bank buat beli kendaraan yang gampang rusak. Lu bisa hina dia karena dia mulai dari bawah. Tapi jangan kaget kalau dia ngebangun menara tinggi dari semua batu yang lu lempar. Dari traktor, dia bangun fondasi. Dari medan perang, dia belajar mental baja. Dari bengkel kecil, dia ngubah arah sejarah. Dan semua itu baru permulaan. Karena cerita sebenarnya baru dimulai waktu dia beli mobil Ferrari dan dihina kayak sampah. Setelah bisnis traktornya meledak, Ferruccio Lamborghini udah jadi miliarder. Gak main-main. Duitnya banyak, asetnya segunung, tetap gila logam, bensin, dan performa. Dan karena dia doyan mobil, dia beli Ferrari. Iya, Ferrari. Mobil yang waktu itu dianggap dewa di jalan. Lu punya Ferrari, lu dianggap sultan. Lu nyetir Ferrari, lu dilirik semua orang. Mobil itu bukan cuma kendaraan, itu simbol status. Ferrari, Tuhan di dunia otomotif. Lu tahu apa yang terjadi? Mobil mewah itu cacat. Iya, lu gak salah dengar. Mobil mahal, performa jebol. Sistem transmisinya jelek, koplingnya sering jebol, gak kuat performa tinggi. Mobil ratusan juta, tapi ngerasa kayak main truk kalau masuk gigi 2. Suspensinya keras, mobilnya overheat, dan paling nyebelin, mesinnya bocor. Dan ini bukan omongan haters, ini suara dari mulut orang yang ngerti mesin. Orang yang tiap baut, dia tahu fungsinya. Dia bukan konsumen biasa. Dia insinyur mekanik garis keras. Jadi apa yang dia lakuin? Dia gak komplain di forum. Dia bongkar sendiri mobil Ferrarinya. Iya, Ferrari rusak. Dia buka kap mesin. Turunin transmisi. Utak-atik sendiri. Dan lu tahu apa yang dia temuin? Satu masalah besar. Koplingnya payah. Bukan karena pemakaian. Bukan karena dia nyetir ugal-ugalan, tapi karena desain pabriknya sendiri yang bego. Ferruccio dengan kepala dingin, niat baik, datang ke kantor pusat Ferrari. Dia bilang, mobil lu keren, desainnya cantik, tapi ada hal yang bisa diperbaiki, terutama di bagian kopling. Gue bisa bantu lu bikin ini lebih bagus. Dia gak nyari panggung, dia gak sombong. Dia datang sebagai sesama pecinta mesin. Tapi lu tahu jawaban Enzo Ferrari? Lu siap?
Masalahnya bukan di mobil gua. Masalahnya di lu. Lu cuma tukang traktor. Gak usah ngajarin saya cara bikin mobil. Bam. Satu kalimat, tapi efeknya kayak bom nuklir. Lu bayangin, lu kerja keras dari bawah, lu ngerti sistem, lu tahu teknologi, lu bantu dengan niat baik, tapi lu dihina kayak sampah. Bukan karena saran lu jelek, tapi karena lu bukan siapa-siapa di mata dia. Lu cuma tukang traktor. Lu pikir itu cuma kalimat? Enggak. Itu bentuk paling keji dari arogansi. Itu kalimat yang gak cuma ngebanting harga diri Ferruccio, tapi sekaligus nendang semua orang yang berjuang dari nol. Tapi Ferruccio, dia gak nangis, dia gak nyari simpati, dia gak bikin podcast tentang mental health. Dia nyalain satu hal dalam hidupnya, dendam. Dan dendam itu dia gak simpen di hati. Dia salurin ke desain, ke logam, ke suara knalpot yang bikin Ferrari minder. Ferrari boleh bilang dia tukang traktor. Tapi dari bengkel kecil, Ferruccio bangun mimpi yang bikin Ferrari gigit jari. Lu lihat, kadang orang yang lu hina lagi nyari cara buat ngebungkam lu seumur hidup. Dan Ferrari salah ngatain orang. Karena si tukang traktor ini bakal ngebangun kerajaan mobil paling brutal yang pernah lahir dari rasa sakit. Dan nama kerajaan itu, Lamborghini. Ferruccio keluar dari kantor Ferrari, muka datar, tatapan kosong, tapi dalamnya kayak bom waktu yang tinggal nunggu meledak. Satu kalimat dari Enzo Ferrari, lu cuman tukang traktor. Itu cukup buat ngebakar satu generasi. Dan di titik itu, Ferruccio gak cuman ngerasa dihina, dia tersinggung secara mekanikal. Dia gak cuman mau balas sakit hati, dia pengen balas pakai sesuatu yang bikin Ferrari tengok kanan kiri dan nyesel pernah buka mulut. Ferruccio balik ke pabrik traktornya, tapi bukan buat kerja. Dia duduk, tarik nafas, dan bilang, "Oke, kalau Ferrari gak mau dengar, gua bikin mobil yang bikin dia malu ngeluarin produk baru." Dia ambil duit dari bisnis traktornya, semua. Bukan setengah, semua. Dia taruhan sama mimpi, sama ego, sama amarah. Buat sebagian orang, itu tindakan gila. Tapi buat dia, itu investasi dalam dendam. Dia gak main-main. Dia rekrut insinyur kelas atas, desainer-desainer yang gak mikir soal tren, tapi soal dominasi. Satu demi satu, dia kumpulin orang-orang yang ngerti satu hal. Kita gak bikin mobil, kita bikin pesan. Dan pesan itu cuma satu. Jangan pernah remehin tukang. Tahun 1963, dari kota kecil, Santa Gata-Bolognese, lahirlah monster pertama, Lamborghini 350 GT. Bukan mobil biasa, ini adalah hasil penghinaan. Mobil ini mulus, cepat, liar, tapi tetap nyaman. Gak cuman buat balapan, tapi buat nunjukin, gua bisa bikin sesuatu yang lebih bagus dari lu, lebih baik dari lu, lebih elegan dari lu, dan yang paling penting, tanpa lu. Gak ada promo gede-gedean, gak ada drama TV, gak ada suara, tapi semua orang noleh. 350 GT bicara sendiri, dengan suara mesin yang lebih dalam dari ocehan Ferrari. Dengan kualitas yang bikin fans Ferrari ngelihat ke kiri dan mulai bertanya, ini mobil siapa ya? Ferrari diam, gak berani nyindir, karena dia tahu kalau dia ngomong, dia bakal buka peluang buat orang angkat fakta. Mobil ini lebih bagus, titik. Dan lu tahu apa yang lebih nyakitin dari kritik? Diem. Karena kadang, ketika lu gak bisa nyalip, lu cuman bisa tunduk dalam sunyi. Itulah Ferrari waktu itu. Tenggelam dalam kesombongan yang udah gak relevan. Sementara Lamborghini, mobil pertamanya langsung viral. Sebelum kata viral ada, mobil balas dendam yang sukses total. Balas dendam itu mahal, tapi Ferruccio bayar lunas. Dia gak balas pakai kata, dia gak balas pakai drama, dia balas pakai produk. Dan bukan sembarangan produk. Produk yang bikin musuhnya diem 1000 bahasa. Produk yang mengubah sejarah. Produk yang sampai hari ini masih bikin nama Ferrari trauma lihat logo banteng. Lamborghini. Buat orang awam cuman dianggap mobil mahal. Buat influencer cuman pajangan buat flexing. Tapi buat Ferruccio, Lamborghini bukan sekedar mobil. Lamborghini adalah statement. Sebuah deklarasi bahwa
Gua gak hidup buat ikut jalan yang udah disiapin sama orang lain. Lamborghini gak dibangun buat nyari validasi, gak dibikin buat menang kontes, pamer-pamer. Lambo diciptakan buat satu hal, ngebuktiin kalau lu gak harus dilahirkan kaya buat bikin dunia tunduk. Setiap mobil Lamborghini itu berisik, dan bukan cuma dari suara knalpot. Desainnya berisik, modelnya gak sopan, bentuknya tajam, kayak pengen nyabet siapa aja yang berdiri di depannya. Ferrari main halus, elegan, klasik, sopan. Lamborghini main tabrak, bikin mata nyeri, tapi mulut gak bisa berhenti bilang, gila. Karena filosofi Lamborghini cuma satu, gua gak mau ngikutin jalan orang, gua gak peduli standar lu, gua bikin jalan sendiri, dan biar lu semua nonton dari belakang. Dan itulah bedanya Lamborghini sama Ferrari. Ferrari cocok buat bangsawan, buat yang suka duduk sopan, pakai jas, minum wine. Ferrari itu buat orang yang hidupnya udah enak, tinggal nunjuk. Tapi Lamborghini buat pejuang jalanan, buat yang pernah diremehkan, buat yang dulu pernah makan mie instan 3 hari, buat anak kelas bawah yang sekarang berdiri di atas. Ferrari kasih lu kenyamanan, Lamborghini kasih lu teror kepercayaan diri. Karena begitu lu injek gas Lambo, itu bukan cuman mobil yang melaju. Itu lu yang lagi bilang ke dunia, gua pernah diinjak. Sekarang gue ngebut di atas jalan yang gua bikin sendiri. Lamborghini ngajarin satu hal ke dunia. Kalau lu beda, jangan takut. Kalau suara lu berisik, jangan pelan-pelanin. Kalau jalan lu gak sesuai template, jalan terus. Karena kadang, jalan yang gak biasa itu yang bakal dikenang. Dan Lamborghini, dia gak pernah ikut kompetisi. Dia bikin kompetisinya sendiri. Lamborghini bukan mobil. Lamborghini adalah pahlawan. Terhadap sistem, terhadap semua orang yang pernah bilang, lu gak pantas, lu gak layak, lu cuma tukang. Ferruccio Lamborghini jawab semua itu pakai mobil bruntal, liar, dan gak bisa diatur. Dan sampai sekarang, setiap kali lu dengar suara knalpot Lambo, itu bukan cuma suara mesin, itu suara balas dendam. Hari ini, lu lihat Lamborghini melintas di jalan tol. Di bawah orang yang duduk tenang, tangan satu di setir, mata ke depan. Dan lu mungkin mikir, wah orang kaya, wah pengusaha sukses, wah pasti warisan. Tapi gak semua orang bawa Lambo itu karena warisan. Kadang, Lambo bukan lambang kekayaan, tapi lambang dendam yang berhasil dibayar tuntas. Lu lihat mobil itu, tajam, suaranya lebih keras dari arogansi manusia. Desainnya kayak amarah yang dipahat dari seni. Dan orang di balik setirnya mungkin pernah jadi lu, pernah diremehkan, pernah diketawain, pernah bilang, impi bawa Lambo, kerja aja dulu bang. Tapi sekarang, dia gak jawab pakai kata-kata, dia jawab pakai gas. Gas yang lebih kencang dari semua ocehan mereka. Karena Lamborghini hari ini bukan cuma mobil, dia simbol. Simbol, gua gak kuliah di Harvard, tapi otak gua jalan. Simbol, gua gak anak konglomerat, tapi gua bisa bangun kerajaan sendiri. Simbol, gua pernah dibilang tukang, tapi sekarang lu ngantri buat lihat hasil kerja tangan gua. Brand ini gak lahir dari kampus elit, bukan hasil tugas akhir. Lamborghini lahir dari bengkel kotor dan tangan berminyak. Lahir dari amarah, dari luka, dari penghinaan yang gak dijawab dengan air mata, tapi dijawab pakai logam dan kecepatan. Dan lu lihat hari ini, anak muda di seluruh dunia ngimpi bawa Lambo. Mereka bukan pengen status, mereka pengen validasi. Mereka pengen nunjukin, dulu gua ditertawakan, sekarang gua bikin dunia dengar suara mesin gua. Ferrari masih elegan, Lamborghini itu pemberontak. Anak nakal yang sukses, logo banteng di depan itu bukan buat gaya, itu kode. Lu jangan lawan gua, kecuali lu siap mental. Lamborghini gak lahir buat ikut sistem, dia diciptakan buat nabrak sistemnya. Lu bisa suka, lu bisa benci, tapi lu gak akan pernah bisa abaikan. Karena begitu Lambo lewat, semua orang nengok. Bukan cuman karena bentuknya gila, tapi karena auranya nunjukin satu hal. Ini bukan soal kaya, ini soal gua pernah diinjak. Dan sekarang sepatu gua diinjekin ke pedal gas.
Lamborghini hari ini bukan cuma mimpi otomotif. Dia adalah mimpi semua orang yang pernah dipaksa tunduk dan sekarang berdiri. Bawa suara lebih kenceng dari mulut siapapun yang dulu ngetawain dia. Karena pada akhirnya, yang pernah dihina adalah yang paling berbahaya kalau dia berhasil. Dan Ferruccio Lamborghini udah ngebuktiin ke dunia, bukan pakai kata, bukan pakai debat, tapi pakai mobil. Mobil yang sekarang jadi simbol dendam paling sukses di sejarah otomotif. Sekarang banyak motivator bilang, maafin aja, ikhlasin, gak usah balas dendam, nanti semesta yang atur. Yah, mungkin itu cocok buat orang yang hidupnya gak pernah diinjak, yang gak pernah dipermalukan, yang gak pernah disuruh diem cuman karena status lu bukan siapa-siapa. Tapi buat orang kayak Ferruccio Lamborghini, dendam itu bukan dosa, dendam itu bahan bakar. Lu pikir kalau dia diem aja waktu dihina Ferrari, lu bakal tahu rasanya lihat mobil yang bikin kepala semua orang nengok? Enggak. Kalau Ferruccio ikut kata motivator sok suci itu, mungkin dia udah balik ke kebun, ngerakit traktor, dan ngelus dada tiap kali lihat Ferrari lewat. Tapi dia gak pilih itu. Dia gak jadi korban yang diem. Dia gak jadi pemaaf yang menderita diam-diam. Dia pilih jadi legenda. Karena dendam memang racun. Tapi ada satu hal yang orang lupa. Racun itu bisa jadi senjata. Kalau lu tahu gimana cara lu pakai, lu bisa pilih disuntik atau mati pelan. Atau lu racik itu racun, campur ambisi, tambahin disiplin, panasin pakai amarah, dan boom, jadi bahan bakar roket yang dorong lu ke tempat yang bahkan musuh lu gak bisa bayangin. Waktu Ferrari bilang, lu cuman tukang traktor, Ferruccio bisa aja diem, tapi dia jawab pakai produk, pakai mesin, pakai performa, pakai nama yang hari ini jadi simbol kecepatan paling liar di dunia. Dan kalau lu denger baik-baik, setiap renungan knalpot Lamborghini itu kayak bisikan kecil yang bilang, lu remehin gua waktu itu. Sekarang lu cuman bisa ngelihat punggung gua di kaca spion. Mungkin sekarang lu lagi dihina, lagi diremehin, lagi disuruh terima nasib, lagi dicengin karena kerjaan lu gak elit. Tapi pertanyaannya bukan lu marah atau enggak. Pertanyaannya, lu mau diem dan diinjak terus, atau lu mau bikin mesin yang bikin dunia ngelihat lu beda. Ferruccio gak pernah ngemis panggung. Dia bikin panggung sendiri. Dia gak minta disetarain. Dia bikin brand yang bikin orang lain nyari dia. Dan jawabannya ke Ferrari, mending gua jadi tukang traktor yang ngerti mesin daripada jadi dewa mobil yang sombong tapi tuli. Jadi, kalau hari ini lu lagi diremehkan, lagi dianggap kecil, gak penting, gak layak. Kalau orang di sekitar lu mulai kasih label lu gak bisa, lu cuma segini, lu mimpi ketinggian, ingat satu nama, Ferruccio Lamborghini. Dia bukan anak pejabat, bukan influencer motivasi dengan kamera mahal. Dia cuma tukang yang dicengin sama raja. Tapi dia gak jawab pakai debat. Dia gak bikin klarifikasi. Dia gak bikin forum pengakuan. Dia bikin produk. Dan produk itu ngasih tamparan ke semua orang yang dulu ngatain dia cuma tukang. Lu boleh miskin. Lu boleh gak punya gelar. Lu boleh kerja dari bawah. Tapi selama lu punya otak yang jalan, tangan yang siap kerja, dan amarah yang lu arahkan bener, lu bisa bikin sejarah. Dendam itu racun, iya, tapi racun di tangan yang tepat bisa jadi obat, bisa jadi bensin, bisa jadi bahan bakar roket lu. Lu mau sukses, lu punya dua pilihan. Nangis sambil ngedumel, update story IG setiap malam sambil nunggu semesta bantuin. Atau lu bikin sesuatu yang bikin mereka gigit jari, ngelirik lu, dan diem-diem nonton semua karya lu tanpa pernah bisa ngakuin lu hebat. Lu mau terus jadi korban, atau lu mau jadi legenda? Pilihan ada di tangan lu. Tapi satu hal yang gak bisa lu abaikan, jangan pernah remehin orang yang ngerti mesin. Karena bisa jadi, dia gak butuh jalan yang udah ada. Dia bikin jalannya sendiri. Dan dia ngebut sendirian, ninggalin lu dalam debu. Kalau video ini bikin lu mikir, share ke temen lu yang pernah diremehin. Kasih mereka bensin buat ngebut. Kasih mereka api buat bangkit. Karena kadang, dendam itu bukan kelemahan, tapi alarm bahwa lu udah siap ngerubah dunia. Jangan lupa like, subscribe kalau lu udah benci. Jadi biasa-biasa aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya.